Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahasa FM. Kali ini di kesempatan edisi 2 Agustus 2021 ketemu lagi bareng Vita Talopi di Ngobras, Ngobrol Santai bareng Bahasa FM. Dan kali ini Sobat Bahasa, di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dan tentunya pastinya sekarang kita mau ngulik jenjang karirnya mulai dari awal sampai hari ini. Kita sapa dulu yuk, ada Fajriatul Fitri. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat Allahu ya. Akbar. Sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir kali ini di Ngobras, Ngobrol Santai bareng Bahasa FM. Dan kali ini nih Mbak, kita mau ngulik-ngulik nih. Apa nih? Mau ngulik-ngulik sedikit tentang jenjang karir Mbak Fitri mulai dari awal sampai sekarang ini di Bahasa FM. Oke, aduh harus mulai dari mana ini ya? Ya dari awal pertama daftar gimana, terus memang benar-benar niat pengen ke sini sebagai apa dulunya? Oke, mengingat kembali bagaimana perjalanan saya awal bisa sampai Bahasa gitu. Yep. Secara saya kan lahir, besar, dan sampai pendidikan selesai itu bukan di Situbondo, tapi di Jember. Asli Jember, Ya, asli loh Jember. Sobat Bahasa FM ya. Terus kemudian bisa sampai di Bahasa itu awalnya begini sebenarnya. Sekitar tahun 99 ketika saya selesai pendidikan di Jember itu, basic saya adalah pendidikan sekretaris dan saya berhijab. Jadi ketika berhijab itu, saat itu memang kesulitannya adalah pekerjaan itu tidak semudah saat sekarang. Jadi orang berhijab Jarang dulu ya. Oke. Jadi hijab itu tidak semudah sekarang untuk mencari pekerjaan. Ketika saya memutuskan untuk berhijab saat itu, pendidikan saya sekretaris juga sudah selesai. Akhirnya kakak saya yang kebetulan tinggal di sini nginfo ada nih di sini radionya pesantren yang di situ memang mewajibkan seluruh karyawatinya harus berhijab. Masya Allah banget ya. Jadi saat itu, wow, ini kesempatan besar nih buat saya bisa bergabung di sana. Karena memang basicnya saya sudah berhijab dan saya mencari yang sekiranya pekerjaan itu tidak bertentangan gitu dengan keyakinan saya untuk mengenakan hijab saat itu. Nah, dari situ terus akhirnya saya mengikuti proses rekrutmennya. Sama lah, jadi saya harus ngikuti tes seperti biasanya bagaimana Iya, untuk... waktu itu Ya. apa itu? Dibutuhkannya karyawan apa itu dulu? Lowongan saat itu yang dibutuhkan adalah sekretaris sama accounting. Jadi sesuai ya, sesuai sama kebetulan pendidikan. saya basic pendidikan saya adalah sekretaris saat itu. Nah, jadi saya memberanikan diri jauh-jauh dari Jember ke sini ya kan. Saya apply, saya mengirimkan lamaran, terus mengikuti semua prosesnya dari tes tulis sampai interview sampai akhirnya ceritanya lolos nih ya. Iya, membuahkan Dari hasil sekian- ya meskipun Iya. jauh-jauh ya. Dari sekian lama proses ngikutin proses tes seleksi dan segala macam ternyata lolos, alhamdulillah. Terus akhirnya dari sekian yang lolos tapi yang diambil itu 2 karena 2 itu yang akan menempati posisi sekretaris dan accounting. Nah, saat itu saya harus saya harus ketemu langsung sama Kiai Fawaid. Yang saat itu saya masih belum begitu kenal ya sama beliau. Saya pikir beliau adalah pemilik perusahaan. Itu saja yang saya tahu. Saya belum tahu kalau beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Nah, ketika saya bertemu dengan beliau memberikan pilihan ke saya sama teman saya yang saat itu juga lolos, jadi 2 orang ini dipanggil menghadap langsung sama beliau. Terus pilihan itu diberikan pertama kali ke saya. Jadi beliau silahkan, ini yang dibutuhkan sekretaris sama accounting gitu kan. Terus, nah saya disuruh milih duluan. Kenapa tuh alasannya tuh? Saya juga nggak tahu. Dilihat dari nilainya waktu tes? Saya juga nggak tahu ya, karena tidak tahu bocorannya nilainya gimana. Cuman ketika pilihan itu diberikan ke saya, pertama kali untuk saya milih duluan, akhirnya ya
saya bilang karena memang basic saya sekretaris, ya saya ambilnya sekretaris gitu. Nah kebetulan teman saya yang satu ini dia memang lulusan ekonomi dan dia mungkin lebih mampu ya, lebih mumpuni di accounting. Sehingga saya bilang ya saya pilih sekretaris karena memang dasar saya sekretaris. Sehingga teman saya nggak punya pilihan lain, ya harus di accounting. Nah bermula dari sekretaris itulah akhirnya 8 Maret 99 saya bergabung dengan Basa yang saat itu Basa baru berusia 6 bulan. Jadi kan Basa itu berdiri 17 November 98. Nah, saya bergabung 8 Maret 99. Jadi ibaratkan bayi, Basa masih merangkak ya saat itu saya bergabung dengan Basa. Itulah awal permulaan saya bergabung dengan Basa. Terus dari sekretaris akhirnya saya diperbantukan juga membantu di staff marketing. Saya di marketing, saya belajar, ada guru yang bimbing saya untuk di marketing. Terus akhirnya setelah di sekretaris hanya sekitar 2 tahun. Tahun 2001 saya pindah ke staff marketing. Terus dari 2001 ke 2009 saya pindah ke penanggung jawab marketing. Dari 2009 sampai 2016 saya di divisi menggawangi divisi marketing. Terus akhirnya 2016 saya pindah lagi ke amanah yang sekarang untuk mengelola Basa. Jadi begitu seru sekali dan juga penuh lika-liku tentunya ya Mbak ya. Kalau misalnya kita tanya nih pengalaman yang paling seru selama di Basa FM, berapa lama sih Mbak? Kalau boleh dibilang sampai sekarang sekitar hampir 23 tahun ya. Waduh, sudah 23 tahun itu udah kalau misalnya anak-anak ya remaja itu udah siap nikah nih. 23 tahun. Nah, itu pasti ada suka dukanya. Yang sekarang yang ditanya ini pengalaman yang seru dulu deh. Yang paling menyenangkan. Pengalaman yang seru buat saya hampir semuanya seru ya. Karena perjalanan saya 23 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Kalau dibilang suka duka, saya mungkin akan melupakan dukanya. Saya akan mengenang sukanya. Jadi buat saya hampir semuanya karena selama perjalanan saya di Basa yang saya anggap bahwa ini perjalanan yang tidak bisa saya lupakan. Jadi apapun yang terjadi di Basa ya sudah, ini sudah mengukir ya, ibarat kata perjalanan hidup saya adalah kanvas. Jadi ini sudah melukis kehidupan saya gitu. Jadi yang seru di Basa semuanya seru. Jadi dari kita enjoy ya bekerja sini karena memang Basa adalah radio dan media entertain juga. Jadi kita di sini nggak boleh stres, nggak boleh under pressure gitu. Kita bekerja dengan enjoy. Terus yang kedua teman-teman kita di sini kita anggap sebagai keluarga. Jadi ya semuanya istilahnya rumah kedua lah di sini ya. Jadi semuanya saling kekeluargaannya tuh terjaga kuat. Kelihatan banget ya. Iya. Jadi dari situ, jadi semuanya seru lah buat kita. Jadi kita bekerja tapi merasa kita tidak di bawah tekanan. Kita bekerja enjoy. Itu yang membuat saya seru sampai sekarang. Jadi saya menjalannya dengan enjoy saja gitu. Iya, itu pastinya yang dicari sama Sobat Basa ya. Kalau misalnya kita kerja, kita itu yang dicari enjoy-nya ya. Iya kan? Kalau kita kerja nggak enjoy di tempat kerja itu bahkan yang bisa bikin kita uring-uringan seperti itu. Nah, ini contoh nih Sobat Basa FM dari Mbak Fajri sendiri selama 23 tahun di Basa, lama sekali. Dan tentunya nih Mbak ada pesan-pesan gak sih sama Sobat Basa FM tentunya untuk motivasi kerja juga untuk Sobat Basa biar bertahan di tempat kerjanya seperti itu. Oke. Saya hanya bisa nge-share 3 tips mungkin dari saya yang bisa saya bagikan. Pertama adalah bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Ketika kita menganggap bekerja adalah ibadah, kita nggak akan pernah jenuh dong untuk ibadah, ya kan? Pastinya. Terus yang kedua, jadikan tempat kerja itu sebagai rumah. Kalau tadi dibilang rumah kedua, iya. Ketika kita merasa ini adalah rumah, kita akan merasa nyaman, tidak di bawah tekanan. Terus yang ketiga, jadikan lingkungan pekerjaan kita itu adalah keluarga. Jadi dengan kita menganggap bahwa bekerja adalah ibadah, yang kedua tempat kerja kita adalah rumah, terus yang ketiga teman-teman kita adalah keluarga kita. Nah dari situlah yang membuat kita merasa bekerja itu lebih enjoy dan tidak di bawah tekanan, dan kita merasakan bahwa kita akan keluar dari zona yang jenuh, bosan gitu.
Oke deh, baik nih Sobat Bahasa FM, ini termotivasi sekali ya. Jadi buat kamu yang sampai sekarang udah nggak ini lagi, nggak semangat lagi, semangat dong. Kayak contohnya Mbak Fajri ya, selama 23 tahun masih semangat, masih setia aja di Bahasa FM. Dan tentunya Sobat Bahasa, waktu juga yang akan mengakhiri acara ini nih Sobat Bahasa FM. Jadi ada batasannya juga. Vita ucapin terima kasih untuk Mbak Fajri yang Sama-sama, udah Vita. meluangkan waktunya di Ngobras, ngobrol santai bareng Bahasa FM. Sobat Bahasa, kita akhiri ngobrasnya di hari ini di 2 Agustus 2021. Vita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.